Baiklah, kita langsung saja ke pokok bahasan bentang alam di pulau-pulau besar Indonesia. Saya beritahu dulu ya apa yang dimaksud dengan bentang alam. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi seperti gunung, sawah, lembah, dan sebagainya yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Bentang alam disebut juga dengan kenampakan ya. Kenampakan itu artinya sesuatu yang terlihat. Nah, bentang alam terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alami dan kenampakan buatan. Kalau yang alami itu merupakan lingkungan alam yang merupakan ciptaan Tuhan. Sedangkan kalau kenampakan buatan itu adalah lingkungan yang merupakan buatan dari manusia. Lalu apa ya bentang alam di pulau-pulau besar di Indonesia? Mau tahu? Silahkan kalian simak ya, sembari kalian lihat foto atau gambarnya. Yang pertama adalah bentang alam di Pulau Jawa. Ada Gunung Merapi, Lembah Dieng, Bukit Kidul, Sungai Citarum, Dataran Rendah Surakarta, lalu ada Pantai Sawarna. Ini beberapa contoh saja nak, masih banyak yang lainnya ya. Kemudian bentang alam di Pulau Sumatera. Yang pertama adalah Gunung Kerinci, lalu ada Lembah Anai, Bukit Minangkabau, Sungai Musi, Dataran Rendah Anggigiji, dan Pantai Kasih. Bentang alam di Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan itu ada Gunung Betikap, Lembah Bawang, Bukit Lintang, Sungai Kapuas, Dataran Rendah Selor, Pantai Benua Patra. Kemudian bentang alam di Pulau Sulawesi, apa saja di sana? Ada Gunung Bubaria, Lembah Mamelu, Bukit Tinggi Wajo, Sungai Poso, kemudian Dataran Rendah Mamuju dan Pantai Losari. Lalu di Pulau Papua, bentang alamnya di sana ada Gunung Puncak Jaya, lalu Lembah Baliem, Bukit Karang, Sungai Tariku, Dataran Rendah Harapuru, lalu ada Pantai Kaironi. Kemudian bentang alam di Kepulauan Maluku, di sana ada Gunung Binaya, kemudian Lembah Argo, Bukit Tidore, Sungai Kastelo, lalu ada dataran rendah Pulau K kecil dan Pantai Natsepa. Kemudian bentang alam di Pulau Bali. Di Pulau Bali, di sana ada Gunung Agung, lalu ada Lembah Pantunan, ada Bukit Lingga, Sungai Melangit, Dataran Rendah Tabanan, lalu Pantai Nusa Dua. Selanjutnya bentang alam di Kepulauan Nusa Tenggara. Di sana ada Gunung Rinjani, kemudian Lembah Hijau Lombok, Bukit Mandoo, Sungai Benanain, Dataran Rendah Taliwang, kemudian Pantai Gili Trawangan. Nah, anak-anak sudah jelas ya nak? Sekarang kita akan melihat persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang ada di muka bumi. Flora di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, keberagaman ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Untuk kelompok flora Indo-Malayan, ini adalah kelompok tanaman yang ada di bagian barat Indonesia. Apa saja bagian barat Indonesia? Yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Bali. Nah, karakteristik flora Indo-Malayan itu yang pertama adalah terdapat jenis meranti-merantian yang sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sangat sedikit jumlahnya, jenis anggrek sangat sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Kelompok yang kedua yaitu flora Indo-Australian. Ini adalah kelompok tanaman yang ada di kawasan timur Indonesia. Apa saja kawasan timur Indonesia? Yaitu Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Untuk karakteristik flora Indo-Australian, yang pertama adalah sedikit jenis meranti-merantian ya. Tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek sangat banyak jumlahnya,
lalu tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Jadi untuk karakteristiknya atau ciri-cirinya itu bertolak belakang dengan tumbuhan yang ada di kawasan barat Indonesia ya. Sekarang kita akan belajar mengenai persebaran fauna untuk Indonesia. Fauna itu hewan ya nak. Nah, untuk peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Wallace ya, persebarannya itu terbagi menjadi 3 nah ya. Garis Wallace sama garis Weber itu apa sih Miss? Itu adalah garis hayal yang memisahkan antara bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah itu dipisahkan dengan garis hayal yaitu garis Wallace. Sedangkan kalau fauna bagian timur itu dipisahkan oleh garis Weber. Untuk fauna Indonesia bagian barat ini disebut dengan tipe Asiatis. Nah, bagian barat itu apa saja? Pulau Jawa, Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Nah, di sana bagian barat itu banyak dijumpai mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian dijumpai juga hewan reptil ya nak di sana seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Sedangkan untuk kelompok burung, Indonesia bagian barat itu banyak dijumpai burung hantu, lalu ada elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Selain itu di bagian barat juga bermacam-macam ikan air tawar, contohnya ikan pesut. Selanjutnya fauna Indonesia bagian tengah. Nah, bagian tengah ini disebut dengan tipe peralihan ya. Untuk wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Walace. Untuk wilayahnya mencakup Sulawesi, Timor, lalu Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Untuk kelompok hewan di sana terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama adalah mamalia ya, seperti babi rusa, lalu anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, lalu sapi, dan banteng. Kemudian di kelompok reptil itu ada biawak, lalu komodo, buaya, dan ular. Kemudian untuk kelompok burung di bagian tengah atau peralihan itu ada maleo, mandar, raja udang, burung dewata, tangkong, dan kakak tua serta nuri. Selanjutnya fauna Indonesia bagian timur. Nah, ya, untuk tipenya ini disebut dengan tipe Australik. Nah, wilayahnya mencakup Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Nah, fauna yang ada di sana kelompok mamalia seperti beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, lalu pemanjat berkantung, dan kelelawar. Kemudian di sebelah timur itu tidak ditemukan kera ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok reptil itu ada ular, ada kadal, buaya, dan biawak. Kemudian untuk kelompok burung di sana terdapat cendrawasih, kasuari, nuri, raja, udang, dan namudur. Sedangkan untuk ikan air tawar di bagian timur Indonesia itu relatif sedikit. Sekianlah pembelajaran untuk hari ini nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.